Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sunyi Memanggil, tempat di mana kisah-kisah yang terkubur kembali bangkit dalam kegelapan malam. Sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like, tulis komentar kalian di bawah tentang kejadian paling menyeramkan yang pernah kalian alami. Dan jangan lupa subscribe channel Sunyi Memanggil, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor yang akan terus memanggil kalian setiap malam. Karena malam ini, sunyi, tidak lagi sepi. Di sebuah gang sempit, pernah ada bubur yang tidak pernah habis. Bukan karena laris, tapi karena sesuatu dari dunia lain ikut makan setiap malamnya. Dan ketika panci itu pecah, seluruh kampung mulai mendengar suara anak kecil yang tidak pernah terlihat. Apa sebenarnya yang sedang mereka undang ke rumah mereka sendiri? Kabut subuh menggantung rendah di ujung gang pasar, seperti kain kafan yang lupa dilipat. Lampu-lampu toko belum sepenuhnya menyala, tetapi sebuah gerobak tua sudah berdiri di tengah lorong sempit. Di atasnya mengepul uap putih dari panci besar berisi bubur ayam. Aroma gurih menyebar cepat, menembus udara dingin, seolah memanggil perut-perut lapar yang belum sempat bangun dari mimpi. Gerobak itu milik Pak Darto. Sejak sebulan terakhir, dagangannya selalu habis sebelum matahari muncul. Tidak peduli hujan, angin, atau listrik mati, panci buburnya tak pernah tersisa setetes pun. Warga menyebutnya keajaiban kecil. Orang-orang datang bukan hanya karena lapar, melainkan karena rasa penasaran. Buburnya terasa lebih nikmat dari biasa, seperti makanan yang dimasak oleh tangan tak terlihat. Setiap suapan memberi kesan hangat yang aneh, seakan ada sesuatu yang ikut masuk ke dalam tubuh selain nasi dan kuah. Aku, Raka, pemuda yang tinggal di ujung gang, sering membantu menyiapkan kursi plastik setiap pagi. Dari dekat, aku melihat gerobak itu seperti peti tua yang memuat rahasia. Panci besarnya berwarna hitam legam, bukan karena jelaga, melainkan karena lapisan aneh yang sulit dibersihkan. Pak Darto selalu datang sendirian, mendorong roda yang berdecit seperti gigi orang tua saat mengunyah kenangan. Suatu pagi, aku melihat hal yang membuat tengkuk terasa kaku. Saat belum ada pembeli, Pak Darto membuka kantong kain kecil dari saku bajunya. Benda itu lusuh, warnanya seperti tanah basah. Ia menaburkan sesuatu ke dalam panci. Bukan bumbu, bukan garam, melainkan serbuk hitam yang jatuh perlahan seperti abu dari kertas terbakar. Tangannya bergetar, matanya terpejam, bibirnya bergerak tanpa suara. Aku bertanya pelan, "Itu apa, Pak?" Ia terkejut, lalu tersenyum kaku. "Rahasia rasa, supaya dagangan cepat laku." Jawabannya terdengar ringan, namun nadanya seperti batu yang disembunyikan di balik daun. Setelah itu, ia menutup kantong kain rapat-rapat, lalu mengaduk bubur dengan sendok kayu panjang. Bunyi sendok menyentuh dasar panci terdengar berbeda. Bukan logam, melainkan seperti mengetuk kayu kosong. Hari itu pembeli datang lebih cepat dari biasanya. Barisan manusia mengular seperti semut menemukan gula. Mereka makan dengan lahap. Ada yang tersenyum sendiri, ada yang memejamkan mata saat menyuap, seolah menikmati hidangan terakhir sebelum perjalanan jauh. Aku memperhatikan satu persatu wajah mereka. Anehnya, bayangan tubuh di tanah terlihat lebih pendek dari seharusnya, seperti lukisan yang salah ukuran. Malamnya, gang berubah sunyi. Aku belum bisa tidur. Angin menggeser dedaunan kering di depan rumah, bunyinya menyerupai bisikan. Dari arah tempat Pak Darto menyimpan gerobak, terdengar suara tangisan lirih. Bukan suara perempuan dewasa, melainkan rintihan kecil, seperti anak kehilangan mainan. Aku memberanikan diri mengintip. Di bawah lampu temaram, gerobak itu berdiri sendirian. Tidak ada orang, namun dari dalam panci terdengar bunyi seperti air mendidih bercampur isak. Uap putih keluar perlahan, membentuk siluet yang mirip kepala bocah. Aku mundur satu langkah, jantung berdetak seperti kentongan dipukul tergesa.
Keesokan paginya Pak Darto terlihat lebih pucat. Matanya cekung, kulit wajahnya seperti kertas tua yang dilipat berkali-kali. Ia tetap menjual bubur seperti biasa. Panci masih penuh, aroma masih menggoda, pembeli masih berdatangan. Namun ada perubahan kecil. Seekor kucing hitam yang biasa berkeliaran di pasar mendekati gerobak, lalu menggeram dan lari terbirit-birit seakan melihat sesuatu yang tak bisa diterjemahkan oleh mata hewan. Aku bertanya lagi, lebih hati-hati. "Pak, semalam ada suara aneh dari gerobak." Ia berhenti mengaduk, sendok kayu menggantung di udara. Wajahnya menegang seperti kain ditarik paksa. "Kau jangan ikut campur. Kalau tidak mau sial, jangan lihat apa yang tidak perlu." Kalimat itu menusuk lebih tajam dari pisau dapur. Sejak hari itu, kejanggalan muncul seperti noda di kain putih. Anak kecil yang sering membeli bubur sendirian mendadak demam tinggi. Seorang tukang ojek mengeluh tubuhnya terasa ringan, seolah sebagian dirinya tertinggal di mangkuk. Dan setiap malam, suara tangisan semakin jelas, seakan ada seseorang terperangkap di antara uap panas dan sendok kayu. Aku mulai mengerti bahwa bubur itu bukan sekedar makanan. Ia seperti jaring halus yang menangkap sesuatu dari dunia lain, lalu menyajikannya dalam bentuk rasa gurih. Orang-orang memakannya tanpa sadar, seperti ikan memakan umpan yang dibungkus kilau air. Suatu subuh, ketika pembeli terakhir pergi, aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di dasar panci, bukan hanya sisa bubur yang menempel, melainkan bekas telapak tangan kecil tercetak samar di lapisan hitam, seperti cap yang ditinggalkan oleh tubuh tak terlihat. Pak Darto cepat menutup panci, wajahnya basah oleh keringat. "Besok kau tidak usah bantu lagi," katanya lirih. "Lebih aman begitu." Aku pulang dengan kepala penuh pertanyaan. Gang yang biasa terasa sempit, kini seperti lorong panjang menuju sesuatu yang gelap. Bubur ayam itu memang selalu habis, tetapi aku mulai bercuriga, bukan karena banyak pembeli, melainkan karena ada pihak lain yang ikut menyantapnya. Dan sejak pagi itu, aku tahu satu hal. Yang lapar di gang ini bukan hanya manusia. Pagi itu, pasar tampak seperti panggung tanpa penonton. Udara dingin menggantung, dan warna langit menyerupai abu sisa pembakaran. Aku berjalan menuju tempat biasa Pak Darto berjualan, namun gerobaknya tidak terlihat. Lorong sempit itu kosong. Hanya ada bau gurih samar yang masih tertinggal seperti jejak kaki di pasir basah. Hatiku tidak tenang. Ketidakhadiran penjual bubur itu terasa janggal, seperti denting jam yang tiba-tiba berhenti berdetak. Aku duduk di bangku kayu, menunggu. Tak lama kemudian, roda berdecit muncul dari tikungan gang. Gerobak tua itu datang perlahan, seolah didorong oleh angin yang tak terlihat. Pak Darto tampak lebih kurus dibanding kemarin. Bahunya melengkung seperti bambu tua yang hampir patah. Matanya merah, namun bukan karena mengantuk, melainkan seperti orang yang menahan tangis terlalu lama. Tanpa menyapa, ia membuka tutup panci. Uap putih keluar, membentuk kabut kecil yang menari di udara pagi. Aku memperhatikan tangannya. Getarannya semakin jelas. Ia mengambil kantong kain dari saku, lalu menaburkan serbuk hitam lagi. Kali ini jumlahnya lebih banyak. Butirannya jatuh seperti hujan abu dari langit yang terbakar. Saat serbuk itu menyentuh bubur, terdengar suara mendesis. Bukan seperti air panas, melainkan seperti bisikan yang ditahan paksa. "Pak, kenapa harus pakai itu?" tanyaku. Ia menoleh cepat. Tatapannya tajam, tetapi kosong. "Kalau tidak begitu, mereka marah," jawabnya singkat. "Mereka siapa?" Pak Darto tidak menjawab. Ia kembali mengaduk panci. Sendok kayu bergerak memutar, seperti jarum kompas yang kehilangan arah. Pembeli mulai berdatangan. Wajah-wajah asing muncul, sebagian tampak pucat, sebagian lain tersenyum tanpa alasan. Seorang perempuan paruh baya memesan 2 mangkuk. Tangannya gemetar ketika menerima hidangan. Setelah menyuap, ia terdiam lama, lalu berkata lirih, "Rasanya seperti masakan ibu saya dulu." Kalimat itu keluar dengan suara pecah, seperti kaca diinjak pelan-pelan.
Aku memperhatikan bayangan orang-orang di tanah. Beberapa terlihat utuh, tetapi sebagian lain tampak berlubang, seakan ada bagian tubuh yang tidak ikut berdiri di dunia ini. Seorang bocah berlari di sekitar gerobak, tertawa sendiri. Namun bayangannya tertinggal di tempat semula, tidak bergerak mengikuti langkahnya. Aku menutup mata sesaat, berharap itu hanya permainan cahaya. Saat siang menjelang, panci hampir kosong. Pak Darto duduk di kursi plastik, nafasnya berat, wajahnya basah oleh keringat dingin. Aku mendekat. "Bapak sakit?" tanyaku. Ia mengangguk pelan. Setiap hari terasa lebih berat, seperti memikul karung berisi batu dari dasar sungai. Aku ingin bertanya lebih banyak, tetapi suara tangisan kembali terdengar dari dalam panci yang hampir kosong. Bukan suara keras, melainkan rintihan panjang seperti angin melewati celah pintu tua. Pak Darto menutup panci cepat-cepat. Tangannya gemetar hebat. Malam itu aku tidak bisa diam. Rasa ingin tahu mendorongku keluar rumah. Langkahku menuju tempat Pak Darto menyimpan gerobak. Lampu jalan berkedip, cahayanya seperti mata setengah terpejam. Saat aku mendekat, aroma bubur masih tercium meski tidak ada api menyala. Gerobak itu berdiri sendirian. Tutup panci terbuka sedikit. Dari dalamnya keluar kabut tipis. Aku mendengar suara anak kecil memanggil, pelan tetapi jelas. "Mas, dingin." Suara itu seperti benang tipis yang menarik kakiku mendekat. Aku mengintip ke dalam panci. Tidak ada bubur. Yang ada hanya cairan hitam pekat seperti sumur tanpa dasar. Di permukaannya muncul bayangan wajah bocah. Matanya kosong, bibirnya bergerak tanpa suara. Aku mundur, hampir jatuh. Dadaku terasa sempit, seperti diikat tali tak terlihat. Saat aku menoleh, Pak Darto berdiri di belakangku. "Kau tidak seharusnya melihat itu," katanya lemah. "Apa yang Bapak lakukan pada mereka?" Suaraku bergetar. Ia duduk di tanah, bahunya turun seperti daun kering. "Aku hanya ingin dagangan laku. Aku diberi sesuatu oleh orang pintar. Katanya cukup beri makan mereka dengan rasa, bukan dengan daging. Tapi setiap hari mereka meminta lebih." "Lebih apa?" Pak Darto menatap tangannya sendiri. "Lebih kehidupan." Kata itu jatuh seperti batu ke dalam sumur. Aku terdiam. Semua kejanggalan selama ini seperti potongan cermin yang akhirnya membentuk satu wajah utuh. Sejak malam itu, aku mulai memperhatikan warga sekitar. Tukang parkir sering mengeluh lupa jalan pulang. Penjual sayur berbicara sendiri. Anak kecil yang demam kemarin kini berjalan seperti orang kehilangan tujuan. Semuanya pernah makan bubur Pak Darto. Penglaris itu bekerja seperti lintah di air keruh. Tidak terlihat, tetapi menghisap pelan-pelan. Rasa gurih hanyalah umpan. Yang diambil bukan daging, melainkan bagian halus dari manusia yang tidak bisa disentuh tangan. Aku berdiri di depan rumah Pak Darto keesokan subuh. Gerobaknya tidak keluar. Pintu rumah tertutup rapat. Dari dalam terdengar suara batuk panjang. Aku mengetuk, tetapi tidak ada jawaban. Di depan pintu, aku melihat bayangan kecil berdiri. Bukan bayanganku, bukan bayangan Pak Darto. Bentuknya seperti anak yang menunggu dijemput. Namun tidak ada tubuh yang memilikinya. Saat itu aku sadar, bubur yang tak pernah habis bukan karena panci selalu penuh, melainkan karena sesuatu terus datang untuk memakannya. Dan kini, sesuatu itu mulai mencari pengganti. Pagi itu, gang terlihat seperti lukisan yang warnanya dicuci hujan. Sunyi, pucat, dan terasa lebih panjang dari biasanya. Aku berdiri di depan rumah Pak Darto cukup lama, menunggu tanda kehidupan dari balik pintu kayu yang mulai lapuk. Tidak ada suara panci, tidak ada aroma bubur, hanya bau lembab seperti gudang yang jarang dibuka. Ketukan tanganku terdengar keras di telinga sendiri. Sekali, dua kali, tidak ada jawaban. Saat aku hendak pergi, pintu terbuka perlahan. Pak Darto muncul dengan wajah kusam, rambutnya berantakan, bajunya kusut. Tubuhnya terlihat menyusut seperti lilin yang terlalu lama menyala. "Kau belum pergi," katanya lirih. "Aku khawatir, Pak. Gerobak tidak keluar." Ia tersenyum tipis, senyum yang lebih mirip luka daripada ekspresi bahagia. "Aku tidak sanggup lagi.
Aku masuk ke rumahnya. Ruangan itu sempit dan gelap. Bau bubur masih tertinggal di udara, bercampur dengan aroma tanah basah. Di sudut ruangan terdapat kantong kain hitam yang selama ini ia sembunyikan. Kantong itu bergerak sedikit, seperti nafas yang tertahan. Pak Darto duduk di kursi kayu, tangannya gemetar. Mereka tidak mau pergi. Mereka bilang dagangan berhenti berarti perjanjian dilanggar. Siapa mereka? Tanyaku, meski aku sudah tahu jawabannya. Ia menunduk. Yang ada di panci, yang ikut makan bersama manusia. Suasana menjadi berat, seperti udara sebelum hujan besar. Dari luar, terdengar langkah kaki warga yang lewat, namun langkah itu terasa jauh, seolah dunia berada di sisi lain kaca tebal. Aku dulu diberi mantra, katanya hanya untuk menarik pembeli, seperti menabur gula agar semut datang. Tapi yang datang bukan cuma orang lapar, ada yang ikut duduk di bangku kosong. Aku teringat bayangan anak kecil yang kulihat malam itu, wajah tanpa suara, mata tanpa cahaya. Tadi malam mereka meminta lagi, katanya. Bukan rasa, bukan aroma, mereka minta pengganti. Pengganti apa? Pak Darto memejamkan mata. Tubuh. Kata itu jatuh seperti piring pecah. Dadaku terasa sesak. Aku berdiri, ingin pergi, namun kaki terasa berat. Di dalam rumah itu aku merasa seperti berada di antara dua dunia, seperti berdiri di jembatan rapuh di atas sungai gelap. Tiba-tiba terdengar suara ketukan dari luar. Pelan, teratur, seperti orang sabar menunggu giliran. Pak Darto langsung pucat. Ia berdiri dengan tergesa. "Jangan buka," bisikku. Namun pintu terbuka sendiri. Anak kecil berdiri di ambang. Bajunya lusuh, kakinya kotor, wajahnya pucat seperti kertas lama. Matanya menatap lurus ke dalam rumah. "Pak, lapar," ucapnya pelan. Suara itu tidak menggema di udara, melainkan langsung masuk ke kepala, seperti bisikan yang lahir dari dinding. Pak Darto gemetar. Aku tidak punya bubur lagi. Anak itu melangkah masuk. Tidak ada suara langkah, seperti bayangan yang lupa bahwa ia seharusnya bersuara. Ia menatap kantong kain di sudut ruangan. Janji, belum lunas. Aku mundur selangkah. Udara terasa dingin, padahal matahari sudah naik. Di belakang anak itu, aku melihat sesuatu yang membuat mataku perih. Bayangannya tidak mengikuti tubuhnya. Bayangan itu berdiri sendiri, lebih besar, lebih gelap, seperti sosok lain yang memakai bentuk anak sebagai masker. Pak Darto jatuh berlutut. Aku sudah capak, ambil saja aku. Anak itu menggeleng perlahan. Bukan kamu. Lalu siapa? Anak itu menoleh ke arahku. Dunia seperti berhenti bergerak. Dadaku berdebar keras, seperti pintu dipukul dari dalam. Aku merasa seperti ikan kecil yang tiba-tiba melihat bayangan burung di permukaan air. Dia masih utuh. Bisik suara itu bukan lagi suara anak kecil, melainkan suara banyak orang yang berbicara bersamaan. Aku berlari keluar rumah tanpa menunggu apapun. Kakiku bergerak seperti digerakkan tali tak terlihat. Gang terasa panjang dan berputar-putar. Di setiap sudut, aku melihat bayangan berdiri tanpa tubuh. Ada yang kecil, ada yang tinggi. Semuanya diam, menatap. Aku masuk ke rumah sendiri dan mengunci pintu. Nafasku terengah. Kepalaku penuh suara yang tidak ingin pergi. Dari luar, terdengar langkah-langkah pelan, seperti hujan yang jatuh satu persatu. Malam itu, aku tidak menyalakan lampu. Aku duduk di sudut kamar, memeluk lutut. Jam berdetak lambat, seperti orang tua yang berjalan dengan tongkat. Setiap detik terasa panjang seperti lorong. Tiba-tiba, aroma bubur tercium lagi. Padahal tidak ada api, tidak ada panci. Bau itu muncul dari udara, seperti kenangan yang berubah menjadi kabut. Aku mendengar suara Pak Darto dari luar. "Raka, buka pintu." Suaranya serak, seperti berasal dari dasar sumur. Aku mendekati jendela, mengintip sedikit. Pak Darto berdiri di halaman, namun tubuhnya terlihat aneh. Bayangannya lebih dulu sampai ke pintu, seolah ingin masuk sebelum pemiliknya. "Pergilah dari sini, mereka sudah memilihmu." Aku menutup jendela, tanganku gemetar. Di luar, suara anak kecil kembali terdengar, bercampur dengan bisikan banyak mulut. Lapar. Malam itu, aku sadar satu hal. Penglaris bukan hanya soal dagangan laku, ia seperti jaring laba-laba yang tak terlihat. Siapapun yang terlalu dekat akan terjerat. Pak Darto adalah lalat pertama, warga adalah serangga berikutnya, dan kini jaring itu mulai bergerak ke arahku. Aku tidak tahu bagaimana cara memutus perjanjian itu,
Namun aku tahu jika tidak melakukan sesuatu, aku akan menjadi mangkuk berikutnya. Dan bubur yang tak pernah habis itu akan menemukan rasa baru dari tubuh yang masih hidup. Subuh datang tanpa suara ayam. Langit berwarna kelabu seperti kertas yang disiram air. Aku keluar rumah dengan langkah ragu, membawa senter kecil dan keberanian yang terasa tipis seperti kaca. Gang tampak kosong, namun udara menyimpan bau bubur yang tidak seharusnya ada. Aroma itu melayang seperti ingatan yang menolak mati. Rumah Pak Darto berdiri sunyi. Pintu kayunya terbuka setengah, seolah lupa ditutup oleh tangan yang lelah. Aku masuk perlahan. Di dalam, kursi kayu terguling, kantong kain hitam tergeletak di lantai. Tidak ada Pak Darto. Suasana ruangan seperti perut gua, gelap, dingin, dan penuh gema masa lalu. Aku mengangkat kantong itu dengan ujung senter. Di dalamnya ada serbuk hitam dan selembar kertas tua bertuliskan simbol yang tidak kukenal. Huruf-hurufnya berliku seperti ular tidur. Di sudut kertas tertulis satu kalimat pendek. Yang lapar harus diberi rasa. Aku menghela napas panjang. Kata-kata itu seperti pintu kecil menuju lorong panjang. Aku merasa seolah berdiri di persimpangan antara logika dan sesuatu yang lebih tua dari waktu. Di luar rumah, langkah kaki terdengar. Aku menoleh cepat. Seorang lelaki tua berdiri di ujung gang. Bajunya putih, wajahnya penuh keriput seperti tanah sawah kering. "Kau mencari Pak Darto?" tanyanya. Aku mengangguk. "Bapak tahu dia kemana?" Ia menghela napas. "Dulu aku yang mengenalkan dia pada orang pintar. Sekarang aku menyesal." Kami duduk di bangku depan rumah. Lelaki itu memperkenalkan diri sebagai Pak Wiryo. Suaranya pelan seperti angin lewat celah jendela. "Perjanjian itu seperti utang," katanya. "Awalnya kecil, lama-lama berbunga. Jika tidak dibayar, penagih datang sendiri." "Apa yang mereka minta sebenarnya?" tanyaku. Pak Wiryo menatap tanah, bagian halus dari manusia, bukan daging, bukan tulang, sesuatu yang membuat orang masih bisa disebut hidup. Kata-kata itu menempel di kepalaku seperti duri. Aku teringat warga yang berjalan tanpa tujuan, anak kecil yang sakit, bayangan yang terpisah dari tubuh. "Pak Darto mencoba berhenti semalam," lanjutnya. "Makhluk itu tidak suka. Mereka datang bukan untuk menakut-nakuti, mereka datang menjemput." Kami berdiri bersamaan. Dari kejauhan terdengar suara roda gerobak. Bukan bunyi biasa, melainkan gesekan panjang seperti benda berat diseret di lantai basah. Gerobak bubur muncul dari tikungan gang, berjalan sendiri tanpa pendorong. Panci di atasnya bergetar pelan, uap putih keluar membentuk kabut yang bergerak seperti napas. Aku mundur, jantungku berdetak cepat seperti burung terperangkap di ruangan sempit. "Jangan dekati," kata Pak Wiryo. "Itu bukan alat dagang lagi, itu mulut." Gerobak berhenti di depan rumah Pak Darto. Tutup panci berbuka perlahan. Dari dalamnya muncul bayangan anak kecil, lalu bayangan lain di belakangnya, semakin banyak, seperti orang-orang yang mengantri di dunia yang tidak memiliki pintu. Aku melihat sesuatu yang membuat kakiku lemas. Di antara bayangan itu ada bentuk Pak Darto. Wajahnya pucat, matanya kosong. Ia berdiri tanpa suara, seperti lukisan yang lupa diberi warna. "Pak," suaraku hampir tidak keluar. Bayangan itu tidak menjawab, hanya menatap. Dari panci terdengar suara banyak mulut berbicara serentak. "Rasa belum cukup." Pak Wiryo menarik lenganku. "Mereka butuh pengganti. Jika tidak ada, mereka akan ambil siapa saja." Kami berlari menyusuri gang. Bayangan mengikuti dari belakang, tidak dengan langkah, tetapi dengan jarak yang selalu sama. Seperti cermin yang menolak ditinggalkan. Kami sampai di musola kecil di ujung kampung. Pak Wiryo masuk dan menutup pintu. Di dalam, bau kayu tua bercampur wangi debu. Ia duduk bersila dan mengeluarkan segenggam garam dari sakunya. Ini bukan senjata, hanya penunda. Ia menaburkan garam di depan pintu. Di luar terdengar suara gesekan, seperti kuku di papan. Dinding bergetar pelan. Mereka tidak bisa masuk lama-lama, tapi perjanjian itu tetap ada,
harus diputus dari asalnya. Asalnya di mana? Tanyaku. Pak Wiryo menatap kantong kain hitam yang kubawa. Di serbuk itu, di mantra itu, di panci itu. Aku terdiam. Semua terasa seperti jaring yang saling terhubung. Bubur, gerobak, warga, bayangan, dan kini Pak Darto menjadi bagian dari rantai panjang yang tidak terlihat. Suara di luar perlahan menjauh, namun udara tetap dingin, seperti api yang padam, tetapi bara masih hidup. Kau harus memilih, kata Pak Wiryo, pergi dari kampung ini dan membiarkan yang lain menanggung akibat, atau bertahan dan memutus lingkaran. Aku memandang pintu musola. Cahaya tipis masuk dari celahnya. Di luar sana, gang masih sama tetapi tidak lagi terasa aman. Dunia seperti mangkuk besar dan kami berada di dasar isinya. Aku menggenggam kantong kain itu. Tanganku berkeringat. Dalam kepalaku terlintas wajah Pak Darto, warga yang berubah, anak kecil yang memanggil lapar. Aku tidak bisa pergi, kataku akhirnya. Jika aku pergi, mereka akan ambil orang lain. Pak Wiryo mengangguk pelan. Berarti kau siap menghadapi yang datang. Di luar, suara gerobak kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya, seperti jam yang mulai berdetak setelah lama berhenti. Aku berdiri, napasku berat. Dalam hatiku ada ketakutan tetapi juga tekad, seperti orang yang sadar sedang berjalan di atas jembatan rapuh, namun tetap melangkah karena di belakang hanya ada jurang. Babak baru dimulai bukan dengan teriakan, melainkan dengan bunyi roda tua yang berputar di gang sempit. Dan aku tahu, malam berikutnya, sesuatu akan menagih rasa yang terakhir. Senja turun perlahan seperti tirai usang yang diseret angin. Cahaya jingga memudar di antara atap rumah, meninggalkan warna kelabu yang menyerupai wajah orang kelelahan. Aku berjalan bersama Pak Wiryo menuju rumah Pak Darto. Kantong kain hitam berada di tanganku, terasa berat seolah berisi batu, padahal hanya serbuk dan kertas mantra. Beban itu bukan soal wujud, melainkan akibat yang menempel di setiap langkah. Gang sunyi, tidak ada suara radio, tidak ada tawa anak-anak, tidak ada bunyi sendok beradu mangkuk. Kampung tampak seperti lukisan tanpa manusia. Udara dingin menyentuh kulit seperti air sumur yang ditumpahkan perlahan. Kita tidak bisa menunggu lebih lama, ucap Pak Wiryo. Saat malam penuh, mereka datang. Aku mengangguk. Dalam dada, jantung berdenyut seperti kentongan darurat. Setiap detik terasa panjang, mirip jalan yang tidak pernah sampai ujung. Rumah Pak Darto terbuka lebar. Di dalamnya gelap. Kami masuk perlahan. Panci bubur masih berada di sudut ruangan, tertutup kain putih. Aroma gurih bercampur bau tanah menyambut seperti pintu yang lupa menutup masa lalu. Pak Wiryo menyalakan lilin. Cahaya kecil itu memantul di dinding, membentuk bayangan yang bergerak seperti makhluk tanpa tulang. Aku meletakkan kantong kain di dekat panci. Tanganku gemetar, tetapi tekad menahan rasa takut seperti tali menahan layang-layang di tengah angin kencang. Kita harus mengembalikan apa yang diambil, katanya. Bukan dengan darah, tetapi dengan pelepasan. Ia membuka kertas mantra. Simbol-simbolnya terlihat lebih jelas di bawah cahaya lilin. Bentuknya seperti alur sungai yang saling bertemu, lalu menghilang di satu titik. Ini bukan sekedar tulisan, lanjutnya. Ini undangan. Dari luar terdengar bunyi roda gerobak. Pelan, teratur, mendekat, seperti langkah orang yang tidak pernah lelah berjalan. Udara dalam ruangan berubah dingin. Lilin bergetar. Aku menoleh ke pintu. Bayangan muncul satu persatu. Anak kecil berdiri paling depan. Wajahnya pucat, matanya kosong. Di belakangnya, siluet lain mengikuti, seperti barisan panjang yang tidak memiliki ujung. Rasa, bisik suara banyak mulut. Pak Wiryo berdiri di antara aku dan pintu. Ia mengangkat tangan. Perjanjian selesai. Bayangan itu bergerak maju. Panci bubur bergetar.
Tutupnya terbuka sendiri. Kabut putih keluar, membentuk wajah-wajah samar. Aku melihat Pak Darto di antara mereka, berdiri tanpa suara, seperti foto lama yang hidup kembali. Hatiku terasa terbelah. Ingin lari, ingin menutup mata, namun kaki tertanam di lantai seperti paku. Pak Wiryo menaburkan serbuk hitam ke lantai, membentuk lingkaran. Kalian datang karena dipanggil, sekarang pulang karena dilepas. Suara dari kabut berubah, dari bisikan menjadi dengung panjang. Anak kecil itu melangkah ke dalam lingkaran. Setiap langkahnya meninggalkan jejak dingin di udara. "Aku lapar," katanya, bukan dengan mulut, melainkan dengan gema di kepala. "Lapar bukan alasan untuk mengambil hidup," jawab Pak Wiryo. "Pergilah." Aku membuka kantong kain sepenuhnya. Serbuk hitam tumpah ke lantai. Kertas mantra ikut jatuh. Angin yang tidak berasal dari manapun berputar di ruangan. Lilin hampir padam. Bayangan Pak Darto mendekat ke panci. Ia menatap kami. Di matanya ada penyesalan yang tidak bisa diucapkan. "Maaf," terdengar suaranya, sangat pelan. Kabut bergerak liar, seperti ombak bertabrakan. Anak kecil itu berjerit. Jeritannya bukan suara, melainkan getaran yang membuat telinga sakit. Panci bubur retak. Retakan itu seperti garis petir di malam gelap. Pak Wiryo membaca kalimat terakhir dari kertas mantra dengan suara keras. Simbol-simbol itu seolah terangkat dari lantai, berputar di udara, lalu menghilang satu persatu seperti abu di bawah angin. Tiba-tiba ruangan menjadi hening. Bayangan berhenti bergerak. Kabut menyusut. Anak kecil itu memandang kami sekali lagi, lalu perlahan memudar, seperti asap yang disentuh matahari pagi. Bayangan lain mengikuti, termasuk Pak Darto. Sosoknya lenyap terakhir, meninggalkan bau tanah dan rasa sedih yang menggantung di udara. Panci bubur pecah seluruhnya. Isinya tumpah ke lantai. Bukan lagi bubur, melainkan cairan hitam yang meresap ke celah-celah papan seperti inti. Aku terduduk, nafasku berat. Tubuh terasa kosong, seperti botol yang baru dituang isinya. Pak Wiryo sadur di sampingku. Selesai. Di luar, ayam berkokok. Suara itu terdengar asing, seperti bunyi dari dunia lain. Langit mulai terang. Cahaya pagi masuk melalui jendela, menyentuh lantai yang basah. Kita keluar rumah. Gang perlahan hidup kembali. Seorang ibu membuka jendela. Seorang anak berlari kecil. Suara kehidupan kembali seperti air mengisi sungai kering. Namun, sesuatu berubah. Arwah bubur tidak ada lagi. Gerobak Pak Darto tidak pernah muncul lagi. Rumahnya kosong, seperti kulit yang ditinggalkan isinya. Aku berdiri lama di depan rumah itu. Dalam pikiranku terlintas wajah anak kecil, bayangan tanpa wujud, suara lapar. Penglaris telah putus, tetapi bekasnya tertinggal di ingatan, seperti luka yang sembuh namun meninggalkan garis tipis di kulit. Pak Wiryo menepuk bahuku. "Ingat, jalan pintas selalu meminta ongkos lebih mahal." Aku mengangguk. Kampung kembali normal. Tetapi aku tidak lagi melihatnya dengan mata yang sama. Di balik setiap aroma makanan, aku teringat bahwa rasa bisa menjadi jembatan antara dunia yang terlihat dan dunia yang menunggu. Dan sejak malam itu, setiap kali aku mencium bau bubur ayam, aku tidak hanya ingat tentang lapar manusia, tetapi juga tentang makhluk-makhluk yang pernah datang untuk mencari rasa dari kehidupan. Pagi setelah peristiwa itu terasa seperti bangun dari mimpi panjang. Cahaya matahari jatuh ke gang sempit dengan ragu, seolah takut menyentuh tanah yang semalam dipenuhi kabut. Udara tidak lagi berbau bubur, tetapi menyisakan aroma lembab seperti halaman buku tua yang baru dibuka. Aku berdiri di depan rumah Pak Darto yang kini kosong. Pintu tertutup rapat, jendelanya gelap. Bangunan itu seperti kerangka tanpa jiwa. Di dalam kepalaku masih terngiang suara malam tadi,
meski dunia sudah kembali bergerak seperti biasa. Warga mulai keluar satu persatu. Ibu penjual sayur membuka lapaknya. Anak-anak berjalan menuju sekolah. Tukang parkir menguap panjang. Mereka tampak normal, namun wajah-wajah itu seperti kertas yang baru dihapus tulisannya. Ada sesuatu yang hilang meski tidak terlihat. Aku menyapa seorang tetangga yang dulu sering membeli bubur. "Bagaimana badan Bapak?" tanyaku. Ia mengernyit sebentar. "Entahlah, rasanya seperti habis sakit lama, tapi tidak ingat kapan sakitnya." Jawaban itu seperti angin yang membawa bau hujan dari tempat jauh. Aku sadar, ingatan tentang bubur Pak Darto mulai mengabur dari pikiran banyak orang. Seolah peristiwa itu bukan milik dunia yang sama dengan hari ini. Namun tidak semua jejak menghilang. Saat malam turun, aku duduk di teras rumah. Angin berembus pelan. Lampu jalan menyala satu persatu seperti mata yang dibuka perlahan. Di antara cahaya itu, aku melihat bayangan kecil berdiri di ujung gang. Tidak jelas bentuknya, tetapi aku mengenal perasaan yang dibawanya. Dingin, sunyi, dan lapar. Aku mengedipkan mata. Bayangan itu lenyap, hanya kegelapan yang tersisa. Hari-hari berikutnya berlalu tanpa gerobak bubur. Kampung menjadi sepi saat subuh. Tidak ada lagi antrian orang membawa mangkuk. Tidak ada suara sendok mengetuk panci. Seperti pasar yang kehilangan denyut jantungnya. Pak Wiryo datang ke rumahku suatu sore. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya, namun matanya tenang seperti danau setelah badai. "Perjanjian sudah putus," katanya. Tetapi sisa getarnya masih ada, seperti gelombang setelah batu dilempar ke air. "Apa itu berbahaya?" tanyaku. "Tidak lagi," jawabnya. Namun ingatan makhluk itu belum sepenuhnya pergi. Mereka seperti asap setelah api padam, tidak membakar tapi masih bisa membuat sesak. Malam itu, aku bermimpi. Aku berjalan di gang panjang yang dipenuhi mangkuk kosong. Di setiap mangkuk ada pantulan wajahku sendiri, pucat dan diam. Di ujung gang, anak kecil itu berdiri sambil membawa sendok kayu. Ia tidak berbicara, hanya menunjuk ke arahku. Aku terbangun dengan keringat dingin. Di luar, hujan turun pelan. Bunyi tetesannya seperti jari yang mengetuk jendela. Sejak mimpi itu, aku mulai mendengar suara aneh saat subuh. Bukan tangisan, bukan tawa, melainkan bisikan samar seperti orang membaca doa terbalik. Suara itu datang dari arah rumah Pak Darto. Aku memberanikan diri mendekat. Rumah itu tetap kosong, namun di depan pintunya aku melihat bekas cairan hitam yang mengering seperti noda tinta. Aku menunduk dan menyentuhnya. Dingin. Pak Wiryo menyusul dari belakang. "Jangan disentuh terlalu lama, itu seperti jejak kaki di lumpur, akan hilang sendiri." "Kenapa mereka belum benar-benar pergi?" tanyaku. Ia menghela napas. "Karena mereka pernah diberi rasa, dan rasa adalah ingatan paling kuat." Kata-katanya menempel di pikiranku seperti paku kecil. Aku menyadari sesuatu yang mengganggu. Bukan hanya makhluk itu yang pernah menikmati bubur, tetapi manusia juga. Kami semua terhubung oleh satu panci yang sama. Beberapa hari kemudian, seorang pedagang bubur baru datang ke kampung. Gerobaknya bersih, panci mengkilap, aromanya sederhana. Tidak ada rasa aneh, tidak ada antrian panjang. Orang-orang makan biasa saja, lalu pulang. Aku memperhatikan dari jauh. Tidak ada bayangan yang bergerak sendiri, tidak ada suara dari dalam panci. Hanya manusia dan makanan seperti seharusnya. Namun saat malam tiba, aku kembali melihat sosok kecil di ujung gang. Kali ini lebih jelas. Ia berdiri di bawah lampu jalan, wajahnya seperti bayangan air di kolam. "Sudah tidak ada bubur," kataku pelan. Sosok itu menatapku. "Kalian ingat rasa itu. Kalian tidak boleh kembali." Ia diam lama, lalu perlahan memudar seperti kabut terkena matahari. Aku merasa seperti berdiri di antara dua waktu, masa lalu yang belum sepenuhnya pergi dan masa kini yang mencoba berjalan. Kampung ini seperti luka yang mulai menutup, tetapi masih terasa nyeri saat disentuh kenangan. Pak Wiryo berkata padaku suatu sore, "Jangan benci mereka. Mereka datang karena dipanggil, manusia yang membuka pintu." Aku mengangguk.
Dalam hati, aku tahu cerita ini bukan hanya tentang penglaris atau makhluk lapar. Ini tentang keinginan yang terlalu jauh, tentang orang yang ingin cepat berhasil tanpa memikirkan harga. Hari demi hari, bayangan itu semakin jarang muncul. Suara bisikan menghilang. Rumah Pak Darto ditutup permanen. Tidak ada yang mau menempatinya. Namun, aku tetap ingat. Setiap kali mencium aroma bubur ayam dari tempat lain, pikiranku kembali ke malam kabut, ke anak kecil tanpa bayangan, ke panci yang pecah. Seperti luka yang tidak berdarah, tetapi terasa saat cuaca berubah. Penglaris memang telah berakhir, tetapi cerita itu hidup di dalam diriku, seperti bekas tapak di pasir yang mungkin hilang oleh ombak, namun pernah ada. Dan aku belajar satu hal. Jika rasa bisa memanggil sesuatu dari kegelapan, maka kesadaranlah yang harus menjaga pintu agar tidak terbuka lagi. Musim berganti tanpa aba-aba. Daun-daun kering menumpuk di sudut gang seperti surat yang tidak pernah dibaca. Udara terasa lebih ringan, tetapi ada bagian dari kampung ini yang tetap berat, seolah tanah masih menyimpan jejak langkah sesuatu yang pernah berjalan tanpa tubuh. Aku menjalani hari dengan tenang, namun ketenangan itu mirip permukaan danau yang terlihat halus, padahal di bawahnya masih ada pusaran. Setiap subuh, aku terbangun lebih cepat dari biasanya, bukan karena suara ayam, melainkan karena rasa waspada yang tumbuh seperti duri kecil di dada. Suatu pagi, seorang anak baru pindah ke rumah dekat bekas tempat Pak Darto tinggal. Namanya Arif. Ia sering bermain sendirian di depan rumah kosong itu. Aku memperhatikannya dari jauh. Anak itu tampak biasa, tertawa, berlari, dan memungut batu kecil seperti sedang mengoleksi rahasia bumi. Namun pada sore ketiga, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Arif berdiri menghadap pintu rumah kosong itu sambil berbicara pelan. "Aku dengar suaramu," katanya. Tidak ada siapapun di depannya. Aku mendekat. "Kau bicara dengan siapa?" Arif menoleh. Wajahnya polos seperti halaman buku baru. "Dengan anak yang di dalam. Dia bilang lapar." Kata itu menusuk pikiranku seperti jarum dingin. Aku menggenggam bahu Arif dan membawanya pergi dari sana. Jantungku berdetak cepat, seperti burung yang terjebak di ruangan sempit. Malamnya, aku menemui Pak Wiryo. Ia sedang duduk di teras rumahnya, memandang langit yang dipenuhi awan gelap. "Mereka belum benar-benar pergi," kataku. Pak Wiryo mengangguk perlahan. Jejak perjanjian itu seperti bau asap setelah api mati. Tidak terlihat, tetapi masih tercium. "Apa yang harus kita lakukan?" Ia menatapku lama, menutup pintu yang tersisa. Kami berjalan menuju rumah kosong Pak Darko saat malam turun. Langit gelap tanpa bintang, angin bergerak pelan, seperti seseorang yang tidak ingin terdengar. Rumah itu berdiri diam, tetapi suasananya berbeda, seperti mangkuk kosong yang masih menyimpan rasa. Pak Wiryo membuka pintu. Di dalam, ruangan terasa lebih dingin dari udara luar. Tidak ada perabot, tidak ada panci, hanya lantai dengan bekas noda hitam yang belum sepenuhnya hilang. "Apa yang tersisa di sini?" tanyaku. Undangan, bukan makhluknya, tetapi pintu menuju mereka. Ia mengeluarkan seikat daun kering dan sebotol air yang telah dibacakan doa. Aroma dedaunan itu tajam, seperti hutan setelah hujan. Kami duduk di tengah ruangan. Pak Wiryo mulai menaburkan air ke lantai, mengikuti bola lingkaran. Setiap tetes jatuh seperti jam asir yang membalik waktu. Tiba-tiba udara berubah, dinding bergetar pelan. Dari sudut ruangan terdengar suara langkah kecil. Aku melihat bayangan anak itu muncul lagi, lebih jelas dari sebelumnya. Wajahnya tidak marah, tidak juga tersenyum, hanya kosong, seperti cermin yang lupa memantulkan cahaya. "Kami belum selesai," katanya tanpa suara. Tetapi aku mengerti. Pak Wiryo berdiri. Tidak ada lagi yang memberi rasa, tidak ada lagi yang memanggil. Bayangan itu mendekat. Di belakangnya muncul siluet lain, samar seperti asap di udara dingin. Mereka bergerak pelan, seperti arus sungai yang mencari jalan. Aku merasa tubuhku ringan, seperti sedang berdiri di tepi mimpi. Dalam kepalaku muncul suara banyak orang,
bercampur menjadi satu kalimat. Lapar adalah ingatan. Aku melangkah maju. Kalian tidak boleh tinggal di sini. Tempat ini bukan milik kalian. Bayangan anak itu menatapku lama, lalu berkata, "Kami hanya mengikuti rasa yang ditinggalkan manusia." Kata-kata itu seperti cermin. Aku teringat Pak Darto, warga, dan diriku sendiri yang dulu hanya menjadi penonton. Kami semua pernah membuka pintu tanpa sadar. Pak Wiryo menaburkan daun kering ke udara. Daun itu berputar seperti burung yang tersesat. Ia mengucapkan kalimat terakhir. Bukan mantra, melainkan pernyataan. Yang datang karena dipanggil, pulang karena dilepas. Angin berhembus lebih kencang. Bayangan itu bergetar. Wajah anak kecil perlahan berubah menjadi kabut. Siluet lain menyusut seperti asap terkena hujan. Suara-suara di kepalaku memudar satu persatu. Ruangan menjadi sunyi. Sunyi yang berbeda dari sebelumnya. Bukan sunyi menunggu, melainkan sunyi selesai. Aku terduduk. Nafasku terasa berat tetapi lega. Seperti orang yang baru keluar dari air setelah lama menyelam. Pak Wiryo memandang sekeliling. Sekarang rumah ini hanya bangunan, tidak lagi pintu. Kami keluar. Udara malam terasa lebih hangat. Lampu-lampu rumah menyala seperti mata yang kembali terbuka. Dari kejauhan, terdengar suara orang tertawa. Kehidupan berjalan lagi tanpa beban yang tidak terlihat. Keesokan harinya, Arif bermain bola di lapangan kecil. Ia tidak lagi berbicara dengan udara kosong. Ia tertawa bersama teman-temannya. Suaranya seperti lonceng kecil yang mengusir bayang-bayang. Aku berdiri di ujung gang memandang rumah Pak Darto dari jauh. Bangunan itu akan segera diruntuhkan. Tanahnya akan ditanami pohon pisang. Tempat yang dulu menjadi mangkuk bagi dunia lain, kini berubah menjadi ladang bagi kehidupan baru. Dalam hatiku ada rasa tenang, tetapi juga pelajaran yang tidak akan hilang. Peristiwa itu seperti lukisan di dinding ingatan. Tidak bisa dihapus, hanya bisa dipahami. Aku sadar, pintu menuju kegelapan tidak selalu berbentuk ritual atau mantra. Kadang pintu itu adalah keinginan yang terlalu besar, seperti api yang ingin cepat menyala tanpa peduli apa yang terbakar. Sejak hari itu, setiap subuh, aku membuka jendela dan menghirup udara pagi. Tidak ada lagi aroma bubur aneh, tidak ada bisikan, hanya suara dunia yang berjalan seperti biasa. Dan aku mengerti satu hal, yang paling berbahaya bukan makhluk dari kegelapan, melainkan manusia yang lupa menutup pintu ketika rasa sudah terlalu dipuja. Hujan turun seperti tirai tipis yang digerakkan tangan tak terlihat. Kampung terlihat bersih, tetapi sunyi yang tersisa bukan sunyi biasa. Ia seperti halaman buku yang baru ditutup setelah cerita kelam selesai dibaca. Masih hangat oleh sentuhan kata-kata terakhir. Aku berjalan menyusuri gang yang dulu dipenuhi antrian mangkuk. Sekarang hanya ada genangan air dan daun pisang yang jatuh dari pohon muda di bekas rumah Pak Darto. Tanah di sana tampak subur, tetapi aroma lumpur membawa ingatan lama, seperti bau pakaian yang pernah terkena asap. Hari-hari berlalu tanpa kejadian aneh. Namun perasaan waspada tidak sepenuhnya pergi. Ia tinggal di sudut pikiran seperti bayangan kursi saat lampu dipadamkan. Tidak terlihat jelas, tetapi selalu ada. Suatu sore, seorang pedagang keliling berhenti di ujung gang. Ia menjual sup ayam dengan gerobak baru. Bunyi lonceng kecil di tangannya terdengar nyaring, memanggil pembeli seperti burung memanggil kawanan. Aku memperhatikannya dari jauh. Orang-orang datang perlahan. Tidak ada kerumunan. Tidak ada wajah kosong. Semuanya terlihat biasa. Namun saat angin berembus, aku mencium aroma yang membuat dadaku menegang. Bukan aroma masakan, melainkan bau yang mengingatkanku pada malam kabut. Aku mendekat. Pedagang itu tersenyum ramah. "Mau beli, Mas?" Aku menggeleng. "Baru jualan di sini?" "Baru 2 hari," jawabnya. "Tempat ini sepi, tapi katanya dulu ramai." Kata ramai terasa seperti paku kecil di telingaku.
Aku menoleh ke arah pohon pisang yang tumbuh di bekas rumah Pak Darto. Daunnya bergerak pelan, seperti tangan yang melambai tanpa maksud. Malamnya, aku bermimpi lagi. Aku melihat mangkuk-mangkuk kosong berjajar di sepanjang gang. Di dalamnya ada cahaya redup seperti lilin kecil yang hampir padam. Dari setiap mangkuk muncul suara yang sama. Bukan tangisan, bukan tawa, melainkan desahan panjang seperti nafas terakhir sebelum tidur. Aku terbangun dengan jantung berdebar. Di luar, hujan masih turun. Lampu jalan memantulkan cahaya di aspal basah, membuat gang terlihat seperti sungai kecil yang mengalir pelan. Aku duduk di teras, mencoba menenangkan pikiran. Namun tiba-tiba terdengar bunyi lonceng kecil. Pedagang sup itu lewat meski jam sudah larut. Gerobaknya bergerak lambat, seperti orang berjalan sambil memikirkan sesuatu yang berat. "Kenapa malam-malam masih jualan?" tanyaku. Ia berhenti. Wajahnya terlihat pucat di bawah lampu. "Entah, kaki saya terasa ingin berjalan ke sini." Kalimat itu membuat bulu kuduku berdiri, seperti mendengar ulang cerita lama dengan suara baru. "Apakah kamu bermimpi sesuatu?" tanyaku. Ia terdiam sejenak. "Saya bermimpi ada anak kecil minta makan, berdiri di bawah lampu." Aku menoleh ke arah ujung gang. Lampu itu kosong, tidak ada siapapun. Namun udara terasa lebih dingin, seolah malam membuka pintu kecil yang belum sepenuhnya tertutup. Keesokan harinya, aku menemui Pak Wiryo. Ia sedang menyapu halaman rumahnya dengan gerakan pelan, seperti menyapu kenangan yang jatuh di tanah. "Jejak itu muncul lagi," kataku. Ia berhenti menyapu. "Bukan makhluknya, hanya pantulan keinginan." "Maksud Bapak?" "Rasa yang pernah dipuja meninggalkan gema. Jika ada orang yang datang dengan niat kosong, gema itu bisa menempel seperti bau pada pakaian." Aku mengangguk. Pedagang sup itu datang tanpa tahu apa-apa, tetapi tempat ini menyimpan cerita yang belum sepenuhnya menghilang. Malam berikutnya, aku menunggu di teras. Gerobak sup lewat lagi, kali ini tanpa lonceng berbunyi. Roda bergerak lambat. Aku berdiri di tengah gang. "Berhenti," kataku. Ia berhenti. Matanya tampak sayu di bawah lampu. Saya tidak tahu kenapa selalu kembali. Aku menunjuk pohon pisang. Dulu ada rumah di situ, ada panci, ada rasa yang bukan milik manusia. Pedagang itu menghela nafas. "Saya hanya ingin dagangan laku." Kata itu seperti cermin yang memantulkan masa lalu. Keinginan sederhana bisa menjadi pintu jika ditempatkan di tanah yang salah. Aku menaburkan segenggam garam di depan gerobaknya, bukan sebagai ritual, tetapi sebagai tanda. "Pergilah, jangan berhenti di gang ini lagi." Ia menatapku bingung, tetapi mengangguk. Gerobaknya berbalik arah. Bunyi rodanya menjauh seperti detik jam yang diputar ulang. Sejak malam itu, tidak ada lagi pedagang yang berhenti di sana. Gang kembali sepi, tetapi sepi yang bersih, seperti halaman setelah hujan besar. Aku sering berdiri di dekat pohon pisang itu. Daunnya tumbuh tinggi. Burung kecil hinggap di atasnya. Kehidupan perlahan menutup bekas luka. Namun dalam diriku ada satu kesadaran yang tidak pernah pergi. Bahwa rasa bukan sekedar soal lidah. Ia bisa menjadi jembatan antara manusia dan sesuatu yang tidak ingin kita temui. Cerita ini mungkin selesai bagi kampung, tetapi tidak bagi ingatan. Setiap mimpi, setiap aroma sup atau bubur menjadi pengingat bahwa pernah ada pintu yang hampir terbuka lagi. Aku belajar menjaga jarak dengan keinginan yang berlebihan. Seperti orang berjalan di tepi sungai deras, aku memilih melangkah pelan agar tidak terpeleset oleh arus lama. Dan malam itu, saat hujan berhenti, aku melihat ujung gang kosong tanpa bayangan. Tidak ada anak kecil, tidak ada suara lapar, hanya cahaya lampu dan daun pisang yang bergoyang. Aku tersenyum kecil, karena aku tahu, selama manusia masih mengingat batas, rasa tidak akan lagi mencari mangkuk dari dunia yang salah.
Pagi terakhir datang dengan cahaya lembut, seperti tangan ibu yang menepuk bahu anaknya agar bangun tanpa terkejut. Langit berwarna biru pucat. Kampung terlihat bersih setelah hujan malam sebelumnya. Tidak ada kabut, tidak ada aroma asing, tidak ada langkah tanpa tubuh. Hanya suara burung dan bunyi sapu menyentuh tanah. Aku berdiri di ujung gang, menatap pohon pisang yang kini tumbuh tinggi di bekas rumah Pak Darto. Daunnya lebar, hijau, dan bergerak mengikuti angin. Di sanalah dahulu panci hitam berdiri. Di sanalah rasa yang bukan milik manusia pernah memanggil dari kegelapan. Sekarang tempat itu menjadi tanah biasa, seperti luka yang sudah ditutup kulit baru. Pak Wiryo berjalan mendekat dengan langkah pelan. Rambutnya semakin putih, tetapi wajahnya terlihat lebih ringan. Tidak ada lagi suara, katanya. Aku mengangguk. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada bayangan. Kami berdiri berdampingan. Angin membawa bau tanah basah, bukan bau bubur. Kampung ini seperti mangkuk yang akhirnya kosong dari sesuatu yang tidak seharusnya ada. Cerita ini selesai, ucap Pak Wiryo. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena pintu ditutup. Aku memandang pohon pisang itu lama. Dalam pikiranku, muncul bayangan anak kecil yang dulu memanggil lapar. Wajahnya kini terasa jauh, seperti lukisan yang mulai pudar warnanya. Apakah mereka benar-benar pergi? Tanyaku. Pak Wiryo tersenyum tipis. Yang pergi adalah undangan, yang tinggal hanya ingatan. Kata-kata itu seperti batu kecil yang dilempar ke danau. Riaknya menyentuh dadaku pelan. Aku sadar, apa yang terjadi bukan hanya tentang makhluk dari kegelapan. Ini tentang manusia yang membuka jalan karena ingin cepat sampai tujuan. Hari itu, warga mengadakan kerja bakti. Tanah di sekitar pohon pisang dirapikan. Anak-anak menanam bunga kecil. Seorang ibu menaruh bangku kayu di tepi gang agar orang bisa duduk pagi-pagi. Aku ikut membantu. Tanganku kotor oleh tanah, tetapi hatiku terasa ringan. Seperti seseorang yang menutup buku tebal setelah membaca halaman terakhir. Sore menjelang. Matahari turun perlahan, seperti bola api yang ingin tidur. Aku duduk di bangku kayu itu. Di seberang gang, seorang pedagang bubur lewat. Gerobaknya bersih, panci mengkilap, aromanya biasa saja. Tidak ada yang mengikuti, tidak ada yang memanggil dari udara. Aku membeli satu mangkuk. Saat sendok menyentuh bubur, aku teringat panci hitam yang pernah pecah. Namun rasa yang kini ada di lidahku adalah rasa manusia. Sederhana, hangat, dan tidak membawa bisikan apapun. Pedagang itu tersenyum. Enak? Enak, jawabku. Karena dibuat dengan tangan, bukan dengan janji. Ia tidak mengerti maksudku, tetapi tertawa kecil dan pergi. Gerobaknya menjauh seperti perahu kecil di sungai tenang. Malam datang dengan tenang. Lampu-lampu rumah menyala. Anak-anak tertawa. Tidak ada suara aneh, tidak ada mimpi yang menunggu di sudut gang. Aku berjalan pulang sambil memikirkan semua yang telah terjadi. Pak Darto, panci, bayangan, anak kecil, perjanjian, dan rasa yang pernah memanggil dari dunia lain. Semua itu seperti cerita yang ingin mengingatkan, bukan menakut-nakuti. Aku duduk di kamar dan membuka jendela. Udara malam masuk perlahan. Tidak ada bau bubur aneh, hanya aroma daun dan tanah. Dalam keheningan itu, aku menyadari sesuatu. Bahwa manusia sering mencari jalan pintas seperti orang ingin cepat sampai ke puncak gunung tanpa mau mendaki. Mereka lupa bahwa setiap puncak punya harga dan setiap rasa punya asal. Penglaris bukanlah makhluk. Ia adalah keinginan yang dibesarkan tanpa batas. Ia berubah menjadi pintu ketika manusia lupa menutupnya dengan akal dan hati. Aku memejamkan mata. Dalam bayanganku, anak kecil itu tidak lagi berdiri di ujung gang. Ia berjalan menjauh, masuk ke kabut yang semakin tipis. Tidak lapar, tidak memanggil, tidak menunggu. Pagi berikutnya, aku bangun dengan perasaan damai. Matahari menyinari gang. Pohon pisang berdiri tegak. Bunga kecil mulai mekar di sekitarnya. Kampung ini kembali menjadi tempat tinggal, bukan tempat perjanjian. Aku tahu cerita ini akan tinggal bersamaku seumur hidup. Seperti bekas luka yang tidak terlihat, tetapi mengajarkan kehati-hatian setiap kali tangan ingin menyentuh api.
Dan dari semua peristiwa itu, aku mengambil satu pelajaran sederhana. Jika kita ingin sesuatu dengan cara yang salah, maka sesuatu yang salah akan datang kepada kita. Jika kita memilih berjalan perlahan, maka dunia akan tetap menjadi milik manusia, bukan milik rasa yang haus dari kegelapan. Aku memejamkan mata. Aku menutup jendela dan tersenyum. Karena kini, tidak ada lagi bubur yang tak pernah habis. Yang ada hanya hidup yang berjalan wajar, dan gang kecil yang kembali menjadi rumah, bukan mangkuk bagi dunia lain. Cerita ini memang sudah berakhir, tapi satu pertanyaan masih tertinggal. Jika sebuah keinginan bisa membuka pintu ke dunia gelap, apakah kita benar-benar siap menutupnya, atau justru tanpa sadar sedang memanggilnya kembali?